Selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang baru ya, dari buku tema 3 dengan tema tugasku sehari-hari di rumah. Nah, adapun tujuan-tujuannya nanti akan kita perhatikan ya. Nah, hari ini kita bahas dulu pembelajaran yang pertama. Jadi hari ini kita mempelajari dari buku tema 3, subtema yang ke-1, pembelajaran 1. Nah, tujuan-tujuannya yang pertama, dengan mengamati denah rumah dan teks bacaan, kita dapat menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Yang kedua, dengan kegiatan tanya jawab, kita dapat memahami isi teks bacaan tentang lingkungan di rumah dengan jujur. Yang ketiga, dengan bimbingan guru, kita dapat membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Kemudian tujuan yang keempat, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, kita dapat menyebutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Yang kelima, dengan memperhatikan gambar, kita dapat membandingkan pecahan uang secara cermat. Yang keenam, dengan memperhatikan gambar, kita dapat mengurutkan pecahan uang secara cermat. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar, kita dapat memahami panjang, pendek bunyi dengan simbol dengan cermat. Yang kedelapan, dengan mengamati gambar, kita dapat memahami kuat, lemah bunyi pada lagu secara cermat. Yang kesembilan, dengan mengamati gambar, kita dapat menyuarakan panjang pendek bunyi dengan percaya diri. Dan yang terakhir, yang ke-10, dengan mengamati gambar, kita dapat menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri. Nah, itulah tujuan-tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, mari kita amati, ada sebuah gambar di sini ya. Ini gambar tentang denah rumah. Nah, coba kita amati dengan cermat. Sambil mengamati, kita coba dengarkan dari penjelasan denah ini. Nah, Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musala. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, itulah penjelasan dari denah ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ada penjelasan teks dari denah. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba jawab ya. Nah, pertanyaan yang pertama, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Nah, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ya, yaitu Adi. Iya, Adi, bagus. Nah, pertanyaan kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Nah, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Yaitu Ayu. Iya, Ayu. Nah, di manakah rumah Siti? Di manakah rumah Siti? Iya, di Jalan Ki Hajar Dewantara.
Nah, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ya, Rp1.000. Iya, bagus ya. Kita semua bisa menjawab teks tadi berdasarkan denah ya dengan baik. Nah, sekarang kita punya tugas ya. Nah, coba kalian cocokkan ya, pasangkan ya pernyataan dari kalimat yang di sebelah kiri dengan kata-kata yang ada di sebelah kanan ya. Kalian coba cocokkan, beri garis ya, atau dipasangkan, atau dengan kata lain menjodohkan ya. Nah, coba kalian baca hati-hati, kemudian lihat jawaban yang ada di sebelah kanannya. Nah, setelah itu, setelah selesai kita mengerjakannya, kita coba mengamati ada beberapa gambar ya, ada beberapa gambar ini. Baik, sekarang kita akan mengenal ya pecahan nilai uang. Ya, ini ada nilai uang Rp100, Rp200, Rp500 dan Rp1.000. Nah, kita coba lihat gambarnya. 100 ya, uang Rp100 itu ditulis dengan Rp 100,00. Nah, dibaca Rp100. Kemudian kalau uang 200 ya, uang 200 itu ditulis Rp 200,00, dibaca Rp200. Nah, kalau uang Rp500 nanti ditulis dengan Rp 500,00 dan dibaca Rp500. Begitupun dengan uang Rp1.000, nanti ditulis Rp 1.000,00 dan dibaca Rp1.000. Baiklah, hari ini kita akan membandingkan pecahan uang. Nah, di sini teacher punya uang 200 ya, 200 dengan Rp100. Ya, ada uang Rp100 dan uang Rp200. Kalau kita bandingkan kedua uang ini, berarti Rp100 ini lebih kecil dari Rp200. Jadi Rp100 lebih kecil dari Rp200 ya. Nah, yang kita ukur, kita bandingkan itu adalah nilai dari mata uang ini. Bukan besar koinnya ya, tapi adalah besar atau kecil dari nilai mata uang ini. Jadi Rp100 lebih kecil dari Rp200. Nah, ini juga ada uang Rp1.000 ya, Rp1.000 dengan uang Rp500. Rp1.000 kalau kita bandingkan dengan Rp500, nanti Rp1.000 lebih besar dari Rp500 ya. Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Nah, tadi kita sudah membandingkan nilai dari mata uang. Coba kalian bandingkan sendiri dengan mata uang yang ini ya. Nah, setelah kita bisa membandingkannya, kemudian kita coba urutkan ya. Urutkan mulai dari nilai mata uang yang terkecil. Dan kita ulangi ya. Coba kita urutkan mata uang ini mulai dari yang nilainya terkecil. Coba kalian selesaikan ya. Masih ingat kalian dengan denah yang kita amati tadi ya? Nah, pasti masih ingat. Nah, di depan rumah Siti itu terdapat musala. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu salat tiba. Kita bisa membunyikan ya, kita bisa membuat bunyi kentongan dengan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang itu disebut dengan irama. Jadi irama adalah bunyi yang teratur berulang. Banyak ketukan dalam setiap ruas itu disebut birama. Jadi birama banyak ketukan dalam setiap ruas. Masih ingat
birama ada 2/4, 3/4, 4/4, dan seterusnya. Nah, ini ada birama 3/4, masih ingat apa arti 3/4? Iya, tanda 3/4 artinya dalam satu birama terdapat 3 ketukan. Nah, sekarang kita perhatikan birama ini ya menggunakan birama 3/4. Ada angka 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Lalu masing-masing birama kita lihat ada 3 ketukan. Nah, angka 1 itu ada ditandai dengan T misalnya. T itu atau misalnya ada angka 2, ada angka 3 juga ada T. Nah, T itu artinya tepuk tangan. Kalau K artinya hentak kaki. Ya, kalau 1 K-nya berarti 1 kali hentak kaki. Kalau 2 berarti 2 kali. Oke, kita coba ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, itulah birama 3/4 itu ya. Jadi kita ganti lagu irama itu dengan tepuk tangan dan hentakan kaki. Nah, nanti bisa juga kita lihat dengan menggunakan kayu kita pukul ya. Nanti bervariasi pukulannya bagaimana. Misalnya di ujung kayu atau di tengah ya, tergantung nanti variasinya bagaimana. Baiklah, hari ini kita mempelajari banyak hal ya. Ada kegiatan baru, kita mengamati denah ya. Jadi hari ini kita sudah bisa mencari atau melihat denah. Jadi nanti kalau kita mencari rumah seseorang, apakah rumah teman kita, rumah tante kita, ya, kalau diberikan denah kita bisa membacanya ya. Kita bisa mencari sampai ketemu. Nah, kemudian kita juga di sini diajak dengan mengenal uang ya. Ada beberapa uang koin ya, ada yang nilainya besar, ada yang nilainya kecil. Nah, kita coba membandingkannya, mana yang nilainya lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kemudian kita juga lanjutkan tadi dengan belajar ya, belajar mengenal not dengan diganti tepuk tangan dan hentakan kaki. Baiklah, semoga kita belajar semakin giat dan semakin semangat dalam belajar. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa.